Jadi sering orang mengatakan kalau orang banyak emas itu identik dengan orang kena penyakit kuning. Sering orang mengatakan, saya mendengar begitu. Ada juga mengatakan seperti toko emas berjalan, karena orang berlomba-lomba memiliki itu. Bapak Ibu Saudara, memakai emas itu juga ada orang melihat standar dalam kehidupan. Sudah melihat dia pakai emas yang banyak, orang ini orang kaya. Sudah tahu orang. Apalagi Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan di tengah mahalnya harga emas itu, jadi orang sudah bisa melihat, mengukur ketika orang memakai emas. Jadi, yang dia pakai itu ini nilainya. Misalnya dia pakai 20 gram. Sudah ini, jadi sudah bisa kita bayangkan berapa dia pakai di lehernya itu, di tangan atau di cincin. Jadi Bapak Ibu Saudara, emas itu adalah sesuatu benda yang sangat berharga. Karena itu tidak salah orang berlomba-lomba ingin memilikinya. Tidak ada orang di sini, saya yakin kita jemaah, saya pendeta sekalipun, kalau dikasih emas senang saya. Karena kita mau semua. Dan emas itu dikatakan orang berlomba-lomba untuk memilikinya. Kita lihat kejadian. Banyak kejadian Bapak Ibu Saudara mungkin tidak terlalu ada di wilayah kita, daerah Barito Selatan ini, mungkin di wilayah Kahayan itu banyak. Jadi orang karena penambang emas itu, ada banyak yang runtuh kejadian karena mereka mencari emas itu. Jadi penggalang emas itu, dia berupaya untuk mencari itu, jadi tidak peduli apapun yang terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara, karena saya pernah pelayanan wilayah Kahayan itu, biasanya sepanjang Sungai Kahayan itu banyak sekali tempat-tempat orang mencari emas itu. Ada yang di darat, kemudian ada juga yang di pinggiran sungai Kahayan itu. Jadi orang tidak peduli. Ada juga kejadian karena orang ingin emas itu, tidak peduli membunuh orang lain, merampok. Ini banyak kejadian Bapak Ibu Saudara. Dan juga dikatakan banyak cerita tragis kehidupan. Ada cerita orang sampai lepas jarinya karena dipotong oleh perampok. Dan juga Bapak Ibu Saudara, orang sampai lepas tangannya karena dia memakai gelang emas, karena orang perampok. Jadi saya mengatakan emas itu sesuatu yang berharga bagi manusia. Jadi berharga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal ini, dalam peneguhan pemberkatan nikah ini, saya mengatakan ada yang lebih berharga dari emas. Kalau dunia mengatakan yang berharga itu emas, karena dia mungkin tergolong kepada satu kekayaan. Tetapi Amsal ini mengatakan, dan ini ingin saya sampaikan kepada kedua saudara ini, Suminto dan Clara ini, bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas itu. Dikatakan hikmah, dia lebih berharga dari emas itu. Dikatakan di Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat itu Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan adalah rasa takut akan Tuhan, karena kita mampu untuk memilih dan menetapkan mana baik dan tidak di kehidupan ini. Saya kembali mengingat kita ketika Salomo dipilih untuk meminta. Bapak Ibu Saudara, di Gibeon ada kesempatan dia minta emas mungkin, ada kesempatan dia minta kekayaan, ada kesempatan dia minta kedudukan, ada kesempatan dia minta pajamur. Tapi apa? Di Gibeon itu Salomo mengatakan kepada Tuhan, beri aku hati yang paham. Karena Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan di pernikahan ada hal yang tidak bisa dijawab oleh emas.
biar igulung ang masawa. Ada masalah dalam keluarga yang mungkin tidak bisa dibacakan oleh kekayaan itu. Karena itu Amsal ini menyatakan bahwa dalam ayat yang ke-16 ini, hikmat itu jauh melebihi dari memperoleh emas. Jadi hikmat itu kemampuan nanti mampu untuk memutuskan mana baik dan tidak. Orang yang berhikmat itu, Bapak Ibu Saudara, ada orang sering mengatakan orang yang berhikmat itu adalah orang yang pintar. Ya mungkin. Tapi ada juga orang yang pintar tidak berhikmat, dia akan jatuh dalam kehidupannya. Tetapi orang yang pintar, orang yang berhikmat, itu alangkah lebih baiknya ketika dia satu paket. Dia pintar, dia berhikmat, artinya dia mampu untuk menentukan, untuk memutuskan mana baik dan tidak di kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan mengapa dikatakan dalam firman ini hikmat itu lebih berharga daripada emas atau perak. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir, oh mengapa hikmat itu lebih berharga daripada emas dan perak? Saya melihat ada dua. Dikatakan bahwa emas itu terus dicari oleh orang, tapi akhirnya akan berkurang. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, emas itu kan kadang naik turun harganya. Ada kadang dia melonjak naik begitu, ada kadang dia turun. Bisnis. Saya mengatakan emas itu dicari oleh orang, tapi akhirnya dia akan berkurang di kehidupan. Tetapi saya bandingkan hikmat Tuhan itu tidak akan pernah berkurang dalam kehidupan orang percaya. Hikmat Tuhan itu tidak akan pernah berkurang. Tuhan menyatakan jika kamu kekurangan hikmat, minta hikmat itu dari Tuhan. Jadi kalau orang berhikmat, keluarga yang berhikmat, apapun Bapak Ibu Saudara kita aminkan, kekayaan, segala sesuatu yang ada di tengah kehidupan dunia itu nanti akan ditambah oleh Tuhan. Jadi keluarga yang berhikmat itu tentu keluarga itu adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Tidak ada dasar lain Bapak Ibu Saudara. Saya mengatakan keluarga yang takut akan Tuhan, hikmat Tuhan itu tidak akan berkurang bagi keluarga itu. Dan keluarga itu pasti akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ini dua hal yang saya lihat. Mengapa dikatakan hikmat itu lebih berharga? Yang pertama itu tadi, kalau emas dia bisa berkurang, tidak kekal adanya. Tapi hikmat itu Bapak Ibu Saudara, kekal adanya, tidak akan berkurang dalam kehidupannya. Yang akan terus ada bagi kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, ini kenyataan. Semakin banyak orang memiliki emas itu, semakin gelisah Bapak Ibu Saudara. Coba kita bayangkan kalau kita punya emas 1 kilo misalnya di rumah, gelisah kita menyimpan ini di mana? Tidur, tidak enak tidur. Kemudian kita pergi berangkat dari rumah itu juga gelisah. Artinya saya mengatakan semakin banyak emas itu, karena manusia ini semakin gelisah dalam kehidupannya. Karena itu dalam firman ini dikatakan hikmat itu lebih berharga. Kita tidak perlu menjaganya. Kita yang dijaga oleh hikmat itu. Ini bedanya Bapak Ibu Saudara. Kalau emas Bapak Ibu, mungkin kita gelisah ketika meninggalkan rumah. Lalu kita gelisah di mana menyimpan ini. Digali kita di bawah rumah atau di bawah tanah, tetap gelisah kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Takut orang tahu di mana emas itu nanti disimpan. Tetapi dikatakan hikmat itu bukan kita yang menjaganya, tapi kita yang akan dijaga oleh hikmat itu. Jadi kita yang akan dijaga oleh hikmat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hikmat itu akan menjaga kita, membawa kita untuk melakukan kebenaran, keadilan, kasih Tuhan di tengah kehidupan ini. Kalau orang yang berhikmat, saya yakin meskipun keras nanti tantangan, hantaman, benturan di tengah kehidupan keluarga, orang yang berhikmat itu dia tetap menempatkan kasih Tuhan
di atas segala-galanya. Jadi kalau emas tidak akan membuat orang tidur nyenyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang berhikmat, meskipun tidak memiliki emas, dia akan tidur nyenyak, enak menjalani hari-hari kehidupan. Kalau emas, Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan berangkat aja gelisah kita, memakainya saja gelisah kita. Takut-takut nanti di jalan ada rampok dan seterusnya. Tapi orang yang berhikmat, dia akan tidur nyenyak. Dia memiliki kasih, dia memiliki kebenaran, dia memiliki keadilan. Kesetiaan pada sumber hikmat itu adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini kedua saudara kekasih kita, kami bahagia sebagai rekan, sebagai saudara dari Kalara, Sinta dan Suminto, bahagia kami atas waktu Tuhan pada hari ini. Seperti saya katakan, sudah pada waktunya kalau Tuhan atur, Tuhan tetapkan waktunya. Tidak ada manusia yang mampu untuk membantah waktu Tuhan di kehidupan kita manusia. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi kehidupan kita. Suminto datang di tengah keberadaan jemaat Tuhan di tempat ini, kemudian meminta bersama dengan Kalara untuk memberkati pernikahan ini. Hanya ada satu pesan melalui Amsal ini: apa yang ada pada dunia ini berlalu. Kekuatan manusia ada batasnya, usia ada batasnya, tetapi hikmat Tuhan dalam keluarga itu akan membawa keluarga itu menikmati. Betul-betul dikatakan seperti pujian, keluargaku adalah surgaku. Itu karena hikmat, Bapak Ibu Saudara. Dan izinkan saya membaca dan belajar filosofi dari sepatu. Saya memandu kedua calon mempelai ini. Saya mengatakan masuk ke pernikahan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak hal nanti yang harus disesuaikan. Ada banyak hal nanti yang harus dialami, dipahami, dimengerti oleh pasangan. Saya mengangkat belajar dari sepatu ini juga saya catat. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan kepada kedua calon mempelai agar kita banyak belajar tentang kehidupan, dan nanti akan masuk memulai membangun dan perjuangkan kehidupan pernikahan. Pertama, sepatu bentuknya itu tidak persis sama, namun serasi, Bapak Ibu Saudara. Jadi laki-laki dan perempuan itu tidak sama, tapi ia serasi dalam pandangan Tuhan. Saya mengatakan, dunia saja yang mengatakan sering ketika kita masuk melihat dalam kehidupan pernikahan, oh udah terlalu cocok ini, orang ini dengan orang itu. Ini dunia, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengatakan kalau Tuhan sudah tetapkan cocok, siapapun itu sebagai pasangan dalam kehidupan. Yang kedua, sepatu ini saat berjalan tidak pernah kompak, tapi selalu kerjasama. Bapak Ibu Saudara, kiri kanan, kiri kanan. Mungkin juga bisa saja saya pikir kalau sekali-kali lompat dua-duanya, tapi itu jarang. Ada waktu tertentu. Jadi sepatu itu dikatakan berjalan tidak pernah kompak, tapi selalu bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, sepatu itu tidak pernah berebut posisi. Tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, berebut posisi. Kalau sudah ditetapkan sebelah kiri, ya kiri, kanan kanan. Kalau kita pakai ganti posisi, janggal, Bapak Ibu Saudara. Coba kita misalnya semua yang hadir di sini balik sepatu kita, memakai sepatu atau sandal terbalik, janggal. Yang ketiga ini dikatakan tidak pernah ganti posisi, walaupun sudah usang dimakan oleh waktu. Tidak pernah ganti posisi. Jadi pernikahan ini gak boleh bongkar-bongkar pasang lagi, kekal untuk selamanya. Yang keempat, dikatakan sepatu ini tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada mereka merasa, oh kanan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Kalau misalnya slope, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan sepatu kita masing-masing. Kalau satunya slope-nya agak tinggi 10 cm, lalu satunya 10 cm, janggal enggak? Jangan. Yang kelima, saya mengatakan tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah.
Selanjutnya, bila yang satu hilang, yang lain itu tidak berarti, Bapak Ibu Saudara. Kalau satunya hilang, yang lain itu tidak akan berarti. Kemudian selanjutnya, tak pernah mereka saling dongkol satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya, sebatu, saya mengatakan adalah contoh kebersamaan, persaudaraan bergandengan tangan, laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Ini saya ambil filosofi dari sepatu ini. Artinya, saya betul ketika membaca ini tadi malam, saya rindu untuk menyampaikan ini karena kenapa Bapak Ibu Saudara, betul dalam kehidupan pernikahan itu yang merusak kadang ketika yang satu merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak secara fisik, tapi itu dalam bentuk tindakan kehidupan. Jadi merasa seorang suami mungkin lebih tinggi dari istrinya, kemudian dia memakai nas Alkitab, hai istri tunduk pada suami. Jadi dia merasa lebih tinggi. Dan saya mengatakan, oh filosofi sepatu ini betul, tidak pernah merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Semua adalah seimbang di mata Tuhan untuk menjalani kehidupan. Sekali lagi, selamat menempuh hidup baru. Kalian berdua, walaupun nanti di perjalanan kehidupan ini, saya hanya memaparkan dalam sisa perjalanan kehidupan ke depan. Berapa usia, nanti sisanya kalian berdua akan bersama Suminto dan Clara. Walau kadang tidak pernah sejalan, kadang juga mungkin nanti di depan ada banyak perbedaan, tapi saya mengatakan, bantu seperti dikatakan, kalau hikmat Tuhan dan Tuhan kalian mampu untuk bergandengan tangan. Meskipun satu di depan, satu di belakang, tetapi tidak ada yang akan meninggalkan satu dengan yang lain. Tidak boleh saling meninggalkan. Meskipun ada kiri kanan, ada muka belakang nanti akan berjalan, yang satu utama tidak akan pernah saling meninggalkan satu dengan yang lain. Beberapa waktu kami berkata di Sababila, saya mengatakan hari ini masuk ke dalam perahu ini, bahtera rumah tangga yang baru ini. Kalau saudara ini masuk hari ini, amun aku ngantung misalnya na ibaratkan itu sama-samanya nyari masuk mau cukup, arahnya nak cukup mau ya. Jadi cukup mau ini akan melaju dalam perjalanan kehidupan. Naan wayahni tahu bubul, naan wayahni hererwe harus diterima apa cukup mir. Naan wayahni hererwe akan ngawet cukup mir sesame, tapi isa pelaku dalam pernikahan Kristen. Ada keluar yang kajukungnya, ada pindah majukurai, apalagi jukung ulun, ampena, pamelung dunia. Jadi tetap berada di jukung itu. Kalau ada bocor tambal sama-sama, kalau ada yang rusak perbaiki sama-sama, dan kita yakin kedua saudara ini akan melangkah berjuang menuju masa depan terbaik di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara kami Clara dan Suminto. Apa ya Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya.